Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas satu hal yang mungkin terdengar sepele. Tapi, pelan-pelan ini penting. Karena tanpa sadar, banyak sekali dari kita yang melakukannya setiap hari. Menunda hidup sendiri demi kata nanti. Pernah gak sih kamu bilang ke diri sendiri, nanti aja deh, seneng-senengnya kalau kerjaan udah beres, atau nanti aja mikirin diri sendiri kalau hidup udah stabil. Hari ini fokusnya bertahan dulu. Besok baru mikir bahagia. Ini adalah reaksi yang sangat umum. Dan jujur, aku juga pernah ada di posisi itu. Kita seolah hidup dalam mode menunggu. Menunggu lebih siap, menunggu lebih mapan, menunggu merasa lebih pantas. Padahal, hari demi hari terus berjalan. Dan hidup gak pernah bener-bener berhenti buat nungguin kita siap. Dulu, aku kira menunda kesenangan itu adalah tanda kedewasaan, tanda tanggung jawab. Ternyata, aku salah besar. Menunda hidup terlalu lama justru bisa bikin kita lupa bagaimana rasanya menikmati hidup itu sendiri. Sambil kamu mendengarkan dan mungkin mulai merasa, kok ini gue banget ya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena mungkin ada teman atau keluarga kita yang juga hidup di fase menunggu tanpa mereka sadari. Coba kita renungkan sejenak, berapa banyak dari kita yang sering bilang, sekarang bukan waktunya. Bukan waktunya istirahat. Bukan waktunya bahagia. Bukan waktunya mikirin diri sendiri. Semua ditunda, semua dikorbankan demi sebuah versi hidup ideal yang katanya akan datang nanti. Masalah terbesarnya adalah kata nanti itu nggak punya tanggal pasti di kalender. Nanti itu abstrak. Dan tanpa kita sadari, kita sedang menukar hari ini yang nyata dengan sebuah harapan yang belum tentu datang. Reaksi umum saat kita sadar hidup mulai terasa hampa atau kosong. Biasanya bukan berhenti menunda, tapi malah justru menambah alasan untuk terus menunda. Kita takut dibilang egois kalau mendahulukan diri sendiri. Takut dibilang lemah kalau kita butuh istirahat. Atau bahkan takut dibilang gak bersyukur kalau kita mengaku tidak bahagia. Padahal dari luar kelihatannya semua baik-baik saja. Di titik ini, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apakah hidupmu terasa seperti sedang dipos? Kalau iya, mungkin itu bukan karena kamu malas atau kurang berusaha. Mungkin kamu hanya terlalu lama percaya pada mitos bahwa hidupmu baru boleh dimulai nanti. Pelan-pelan ya. Tapi ini penting. Hidup itu bukan cuma tentang bertahan sampai nanti. Hidup juga tentang bagaimana kita hadir sepenuhnya hari ini, detik ini. Meskipun keadaan belum sempurna, menunda kebahagiaan itu seperti menabung uang di bank yang bisa bangkrut kapan saja. Kamu menumpuk begitu banyak. Nanti dengan harapan bisa dinikmati di masa depan. Tapi lupa kalau masa depan itu tidak pernah dijamin. Hari ini adalah satu-satunya hal yang kita miliki secara pasti. Jadi, kenapa kita seringkali memperlakukannya hanya sebagai ruang tunggu menuju hari esok? Kita sibuk membangun jembatan ke masa depan, tapi lupa menikmati pemandangan di tempat kita berdiri sekarang. Pola pikir nanti saja, ini berbahaya, karena ia menciptakan siklus yang tidak pernah berakhir. Setelah kamu mencapai satu target, akan selalu ada target baru. Nanti kalau sudah lulus, lalu berubah. Jadi nanti kalau sudah dapat kerja, lalu nanti kalau sudah naik jabatan, nanti kalau sudah menikah, nanti kalau anak sudah besar, terus saja begitu. Daftar nantinya tidak pernah habis. Kita terus berlari di atas treadmill. Merasa sudah jauh bergerak, padahal sebenarnya kita tetap di tempat yang sama. Kelelahan, dan lupa untuk sekadar minum air. Kita lupa bahwa kebahagiaan itu bukan sebuah tujuan akhir, tapi cara kita menjalani perjalanan. Menikmati secangkir kopi di pagi hari, ngobrol santai dengan teman, membaca buku yang kamu suka, itu semua bukan gangguan. Itu adalah bagian dari hidup itu sendiri. Itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang kalau kita kumpulkan, ternyata membentuk sebuah kehidupan yang berarti. Satu hal yang perlu kita sadari, menunda merawat diri sendiri demi pekerjaan atau target lain,
itu bukan pengorbanan yang mulia, tapi justru sabotase diri. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik jika energi kita sudah habis terkuras? Bagaimana kita bisa menikmati hasil kerja keras kita nanti kalau di perjalanan menuju ke sana kita sudah kehilangan diri kita sendiri? Kamu tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Mengisi ulang energimu, memberikan waktu untuk dirimu sendiri, itu bukan tindakan egois. Itu adalah sebuah keharusan agar kamu bisa terus berfungsi dengan baik. Baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain di sekitarmu. Coba deh, mulai hari ini kita lakukan perubahan kecil. Tidak perlu drastis. Mungkin cukup dengan menyisihkan 15 menit setiap hari untuk melakukan sesuatu yang kamu suka tanpa ada imbel-imbel produktivitas. Bisa baca buku, dengerin musik, atau sekadar duduk diam sambil melihat keluar jendela. Ingat, kamu tidak perlu izin dari siapapun untuk merasa bahagia. Kamu tidak perlu menunggu sampai semua masalah selesai untuk bisa tersenyum. Kebahagiaan itu ada di sini, saat ini, di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidup kita. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk menunggu. Menunggu momen yang tepat, menunggu kondisi yang ideal, menunggu kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Versi dirimu yang sekarang sudah cukup pantas untuk merasakan kebahagiaan. Jadi, mari kita berhenti menempatkan hidup kita dalam mode jeda. Tekan tombol play. Sekarang juga. Rasakan setiap momennya, yang baik maupun yang buruk. Karena itulah yang namanya hidup. Jangan biarkan nanti mencuri hari ini darimu. Pelan-pelan, ya tapi ini penting. Mungkin ada suara di kepalamu yang bilang, tapi kan banyak tanggung jawab. Nggak bisa sembarangan senang-senang. Aku paham sekali. Kita semua punya tanggung jawab. Tapi pertanyaannya, apakah merawat diri dan menikmati hidup itu bertentangan dengan tanggung jawab? Justru sebaliknya, dengan menjaga kewarasan dan kebahagiaan diri, kita jadi punya lebih banyak energi dan kejernihan pikiran untuk menyelesaikan tanggung jawab itu dengan lebih baik. Ini bukan tentang meninggalkan semua kewajiban dan pergi berlibur selamanya. Ini tentang menemukan keseimbangan. Ini tentang menyisipkan momen-momen kebahagiaan di sela-sela rutinitas kita. Seperti menyiram tanaman setiap hari, bukan menunggu sampai daunnya kering kerontang, baru disiram seember air. Perawatan diri dan kebahagiaan itu harus jadi kebiasaan, bukan hadiah yang hanya diberikan saat kita sudah mencapai sesuatu yang besar. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu murni untuk kesenanganmu sendiri? Bukan karena tuntutan, bukan untuk pamer di media sosial, tapi murni karena kamu menyukainya. Jika kamu kesulitan menjawabnya, mungkin ini saatnya untuk mulai menjadwalkan waktu untuk diriku di agenda harianmu. Sama pentingnya seperti jadwal rapat atau deadline pekerjaan. Perlakukan kebahagiaanmu sebagai sebuah proyek penting yang tidak boleh ditunda. Karena pada akhirnya, saat kita melihat ke belakang nanti, yang akan kita sesali bukanlah target-target yang mungkin tidak tercapai, tapi momen-momen kebahagiaan yang kita lewatkan begitu saja karena kita terlalu sibuk menunggu nanti. Hidupmu sedang terjadi sekarang, di momen ini. Jangan sampai kamu menjadi penonton dalam film tentang hidupmu sendiri, jadilah pemeran utamanya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Aku harap obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat kecil yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh mendengar ini. Dan pastinya, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Ingat, kamu berharga dan hidupmu layak untuk dinikmati hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.